Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Dendam, siapa di antara kita yang tidak pernah merasakannya? Ketika dihina, disakiti, atau dihianati, hati manusia sering ingin membalas. Tetapi yang menarik, banyak orang Kristen masa kini membalut dendamnya dengan ayat-ayat firman Tuhan. Mereka berkata, Tuhan itu adil, biar Tuhan yang balas. Tetapi dalam hatinya ia menunggu kapan Tuhan melakukannya. Seolah-olah Tuhan adalah alat pembalasan pribadi. Lihatlah dunia hari ini. Di media sosial, di gereja, bahkan dalam pelayanan. Begitu banyak luka lama yang dibungkus dengan doa dan ayat-ayat Alkitab. Kita menyebutnya kebenaran, padahal bisa jadi itu hanyalah amarah yang berpakaian rohani. Dan ketika kita membuka Hakim-Hakim pasal 15, kita berhadapan dengan satu tokoh bernama Simson, seseorang yang diurapi, tapi juga dipenuhi dendam. Ia tidak menyerang karena panggilan Tuhan, tapi karena harga dirinya yang diinjak. Pertanyaannya, apakah mungkin seseorang dipakai Tuhan, tapi motivasinya salah? Apakah mungkin firman Tuhan dipakai untuk membenarkan dendam pribadi? Hari ini kita akan menggali pelajaran dari Simson tentang dendam pribadi berbalut firman. Zaman Hakim-Hakim adalah masa paling gelap dalam sejarah Israel. Tidak ada raja, tidak ada kepemimpinan rohani yang kokoh, dan setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Masyarakat terpecah, spiritualitas lemah, moral runtuh, dan bangsa Filistin menekan mereka dengan cara halus, yaitu menguasai tanpa menghancurkan. Mereka menekan ekonomi, menekan budaya dan iman Israel, membuat umat Tuhan terbiasa hidup dalam kompromi. Simson dipilih Tuhan sebagai nazir Allah, artinya seseorang yang seharusnya hidup kudus dan menjadi simbol kekuatan ilahi di tengah kelemahan bangsa. Tapi perhatikan, hidup Simson lebih mencerminkan kekacauan moral bangsanya daripada kekudusan Allah. Ia lebih sering bertindak karena emosi dan ego, bukan karena visi Tuhan. Menurut tafsiran dari sumber-sumber teologi utama, struktur narasi atau struktur kebahasaan Hakim-Hakim pasal 15 memperlihatkan bahwa Simson bukanlah pahlawan ideal, melainkan cermin dari bangsa yang kehilangan arah rohani. Tindakan Simson membakar ladang Filistin dengan 300 ekor rubah bukanlah misi pembebasan, melainkan balas dendam pribadi karena istrinya Simson diambil orang lain. Namun anehnya, Tuhan tetap bekerja melalui tindakan manusia yang rusak itu. Disitulah ironi besar kitab Hakim-Hakim ini, yaitu Allah tetap menggenapi rencananya lewat manusia yang tidak sempurna. Dalam bahasa Ibrani, kata nakam berarti membalas atau menuntut balas. Kata ini muncul berulang kali dalam pasal ini. Penulis menggunakan pola narasi untuk menegaskan konflik antara balas dendam manusia dan pembalasan dari Allah. Simson berkata, "Sekali ini aku akan membalas kepada orang Filistin, baru aku berhenti." Ayatnya yang ke-7. Perhatikan, kata membalas di sini bukan dalam konteks keadilan Allah,
tetapi dorongan pribadi Simson sendiri. Penulis ingin menunjukkan bahwa Simson sedang memakai posisi rohani untuk menyalurkan amarah manusiawi. Tujuan utama penulis Hakim-Hakim pasal 15 bukan sekedar menceritakan kepahlawanan Simson, tetapi menggambarkan kebobrokan rohani bangsa Israel. Bahwa bahkan yang diurapi pun, yaitu Simson, bisa menjadi alat Tuhan tanpa memahami hati Tuhan. Kekuatan tanpa ketaatan akan melahirkan kehancuran. Kuasa tanpa kasih akan berubah menjadi dendam yang tampak rohani, tapi sesungguhnya beracun. Sahabat, mari kita lihat 3 ajaran teologis dalam kisah Simson ini. Yang pertama, Tuhan bisa memakai orang yang motifnya salah, tapi itu tidak membenarkan kesalahannya. Simson dipakai Tuhan untuk mengguncang Filistin, tapi itu tidak berarti setiap tindakannya benar. Begitu juga dengan kita. Pelayanan kita bisa berdampak, tetapi kalau hati kita pahit, itu bukan pembenaran. Itu hanya anugerah Tuhan yang masih bekerja meski kita belum beres. Jangan salah tafsir. Tuhan bekerja lewat kita bukan karena kita benar, tapi karena Tuhan setia. Hal yang kedua, dendam pribadi tidak pernah menyelamatkan, hanya menambah luka. Simson membalas, lalu Filistin membalas lagi. Dendam beranak dendam. Begitu juga di gereja. Ketika kita melawan dengan firman, hati kita tidak diisi kasih. Kita sedang memperpanjang rantai luka. Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu, bukan karena musuh itu layak dikasihi, tapi karena kasih memutus siklus dendam. Pelajaran yang ketiga, kuasa Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari karakter Kristus. Simson punya kuasa, tapi ia tidak punya kendali. Simson bisa menghancurkan ribuan orang, tapi ia tidak bisa menundukkan satu hawa nafsunya. Inilah pesan bagi gereja modern. Kuasa rohani tanpa karakter Kristus adalah bahaya terbesar. Roh Kudus bukan sekedar sumber kekuatan, tetapi sumber pengudusan, sumber kekudusan. Kemenangan sejati bukan saat musuhmu jatuh, tetapi saat hati kita tidak dikuasai dendam. Sahabatku, kisah Simson adalah cermin, bukan tontonan. Kita bisa melayani, kita bisa berkhotbah, bahkan kita berkemenangan, tetapi hati kita tetap bisa menyimpan luka yang belum sembuh. Tuhan tidak ingin kita menjadi pahlawan yang kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Tuhan ingin membentuk kita menjadi anak-anak yang hatinya bersih. Pesan utamanya sederhana, tapi tajam buat kita semua. Jangan balut dendammu dengan firman. Sebab firman Tuhan bukan selimut untuk menutupi luka, tetapi pedang untuk memotong akar dosa di dalamnya. Kalau hari ini engkau sedang berjuang dengan
kepahitan, kepahitan di rumah, kepahitan di pelayanan, kepahitan akan masa lalu. Izinkan Roh Kudus menyentuh bagian hatimu yang paling dalam. Biarlah kasih menggantikan amarah dan pengampunan menutup luka yang lama. Sebab disitulah kuasa sejati bekerja, bukan di dalam kekerasan, tetapi dalam kelembutan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, membawa setiap luka dan dendam yang tersisa. Kami sering membungkus amarah kami dengan doa, membalut kepahitan kami dengan ayat-ayat-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, bila kami memakai nama-Mu untuk membenarkan hati yang belum sembuh. Jamah kami hari ini, lembutkan hati kami yang keras. Ajari kami bahwa kuasa sejati bukan dalam pembalasan, tapi dalam pengampunan. Pulihkan setiap keluarga, setiap hubungan, setiap hati yang terbelah oleh dendam. Dan seperti Simson yang Engkau pakai meski lemah, pakailah kami ya Tuhan. Tapi kali ini bukan karena dendam, melainkan karena kasih yang Engkau tanam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.